ini preliminary kita yang awal yang akan saya jelaskan dulu yaitu tentang struktur beton bertulang. Jadi untuk preliminary design elemen struktur beton bertulang yang kita gunakan adalah SNI 2847 tahun 2019. Nanti untuk baja kita juga akan bahas yang kita lihat bukan lagi di SNI 2847 ini, tapi kita akan menggunakan peraturan tentang struktur baja. Oke. Nah, di sini ilustrasinya adalah diketahui data-data struktur, ya. Ada data struktur seperti ini, ya. Jadi ada sebuah gedung yang berfungsi sebagai apartemen, kemudian data tanahnya yaitu tanahnya tanah lunak, untuk mutu beton atau kuat tekannya yaitu 35 MPa dan mutu baja tulangan ya di sini karena kita menggunakan struktur beton bertulang, mutu baja tulangannya adalah 420 MPa. Kemudian grid dari denahnya adalah seperti ini ya, untuk arah X di grid 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ini jarak antar kolomnya yaitu 5,1 meter. Sedangkan di arah Y-nya ya, grid A, B, C, D ini jarak antar kolomnya adalah 7,2 meter. Oke. Nah, kemudian untuk gambar potongan strukturnya adalah seperti ini. Jadi di sini ada basement, kemudian lantai 1 sampai dengan 5 dan ada rooftop. Oke, nah ini kan kalian juga sudah punya ya data seperti ini, kalian sudah punya masing-masing. Nah, di sini syarat ya atau ketentuan yang telah diatur di dalam SNI. Jadi ini sebenarnya kalian bisa cross check juga ya di dalam SNI itu secara langsung ya di tabel 9.5a ya di sini ada ketentuan tentang tebal minimum balok non prategang atau plat satu arah jika lanjutan tidak dihitung. Jadi inilah ketentuan kita untuk melakukan preliminary desainnya atau perkiraannya itu loh. Jadi kita nggak suka-suka aja. Oh dimensi baloknya saya buat sekian kayak gitu ya. Tetapi sebenarnya di sini sudah ada peraturannya. Jadi untuk balok non prategang ya karena kita ini kan menggunakan elemen strukturnya itu yang dicor in situ bukan prategang itu kan fabrikasi ya. Kita menggunakan cor in situ maka di sini merupakan balok non prategang. Ya, yang akan kita bahas dulu di sini adalah preliminary design untuk tinggi balok minimumnya. Oke, nah kita bisa fokus yang di sini balok atau plat rusuk satu arah. Ya, karena kita mau menghitung dimensi dari baloknya itu kita lihat di ini di apa ini namanya di baris yang kedua ini. Jadi ada ketentuan tebal minimum atau H dari suatu balok jika dia tertumpu sederhana kita menggunakan L/16. Kemudian kalau satu ujung menerus ya, satu ujung menerus itu kalau misalkan saya punya balok kayak gini. Ini kolomnya. Ya. Balok yang akan kita hitung itu yang di daerah sini, berarti ini merupakan balok dengan satu ujung menerus, karena ini masih ada lanjutan dari baloknya itu. Kalau dia tertumpu sederhana ya, berarti dia cuman ada satu balok kayak gini. Kalau kedua ujung menerus ya berarti di sini masih ada lanjutannya yang mau kita hitung ini adalah B1. Oke. Nah, di sini sudah ada ketentuan-ketentuannya. Ketika dia tertumpu sederhana, maka tinggi balok minimumnya adalah L/16. Sedangkan untuk satu ujung menerus, maka H minimumnya adalah L/18,5. Untuk kedua ujung menerus, maka H minimumnya adalah L/21. Sedangkan untuk cantilever, ya, cantilever itu kan berarti ya, yang satu terjepit, yang satu bebas, ya. Jadi cantilever itu adalah jepit bebas. Ini dia yang ditumpu, yang di sini dia tidak ada tumpuan atau tumpuannya adalah bebas.
maka H minimumnya adalah L per 8. Nah, apakah L? L itu merupakan panjang bentang. Ya enggak? Panjang bentang, nah di sini satuannya dalam milimeter. Jadi kalau diketahui ini panjang bentangnya 3 meter gitu ya, saat kita memasukkan ke rumusannya ini, maka yang dimasukkan jangan 3-nya, tetapi harus dijadikan menjadi milimeter. Berarti nanti H minimum adalah 3000, misal saya pakai yang tertentu sederhana, per 16. Jadi jangan lupa bahwa H minimum ini dia nanti satuannya adalah dalam milimeter. Sehingga L-nya atau panjang bentangnya ini harus kalian konversi ke dalam satuan milimeter. Oke. Gitu ya. Nah, kemudian di sini nilai yang diberikan harus digunakan langsung untuk komponen struktur dengan beton normal dan tulangan mutu tulangannya adalah 420 MPa. Jadi ketentuan ini tabel 9.5a ini digunakan untuk struktur beton bertulang dengan beton normal dan mutu tulangannya adalah 420 MPa. Jika mutu tulangan kalian itu di bawah ataupun di atas 420 MPa, maka kalian harus menggunakan ketentuan yang syarat tambahan yang ada di poin A dan poin B. Gitu kan? Nah, untuk poin A, ini kalau misalkan dia betonnya bukan beton normal, kalian harus menggunakan syarat tambahannya ini. Kemudian untuk yang poin B, jika mutu tulangannya ini selain 420 MPa, maka nilainya harus digantikan dengan ini. Kayak gitu ya. Oke. Ini yang di bawah ini merupakan ini hal yang sama dengan poin B yang ada di atas. Ya. Nah, kemudian sebenarnya gini, jadi kita kan biasanya itu punya yang namanya rumus praktis ya. Ketika kita sudah sering di lapangan, mungkin ya orang sudah memiliki pengalaman banyak di lapangan, ternyata ada rumus pendekatan untuk menentukan dimensi dari baloknya. Gitu. Jadi lagi-lagi H minimum kalau kita menggunakan kalau kita ingin memprediksi atau preliminary tentang H atau tinggi dari baloknya ini tadi, ya pendekatannya adalah H minimumnya itu lebih besar atau sama dengan dari L per 10 sampai dengan L per 13. Jadi ini bisa kita pakai. Ya, intinya biar lebih cepatnya, biasanya sih rumus pendekatan untuk menentukan dimensi baloknya itu seperti ini. Saat hanya itu kita pakai L per 10, kayak gitu ya. L-nya ini juga masih sama, yaitu panjang bentangnya. Ya, juga dalam milimeter. Kemudian untuk menentukan B-nya atau lebar baloknya, jadi kan kita punya baloknya itu nanti bentuknya kayak gini. Ini yang dinamakan H, kemudian ini adalah B-nya. Oke. Nah, lebar dari balok ini berkisar antara setengah sampai 2/3 dari nilai H-nya. Jadi yang pertama kita tentukan adalah H minimumnya dulu, tingginya dulu, baru kita bisa tentukan B-nya. Kita mau B-nya itu setengah dari H atau 2/3 dari H. Kayak gitu. Ya. Jadi ini adalah nilai kisaran atau rumus pendekatannya. Oke. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa sih kita ini perlu memberikan preliminary design dulu? Masih ingat nggak kira-kira? Kenapa kok kita harus tentukan dimensi dari balok kita ini berapa ukurannya? Kayak gitu. Kira-kira buat apa nih?
Ada yang masih ingat? Kira-kira dipakai buat apa? Buat nyari ukuran tulangan ya, Bang? Buat nyari ukuran tulangannya. Langsung kayak gitu? Atau gimana? Buat perhitungan awal, memenuhi atau tidak. Perhitungan apanya, Mas Fahmi? Memenuhi itu dimensi tulangannya tidak atau lebih efisien atau tidak. Berarti ya hampir mirip ya. Berarti kan mengacunya nanti ke tulangannya gitu ya. Kalau saya lihat dari dua jawaban ini. Ya oke. Kedepannya memang ya buat sampai ke tulangannya ya. Tetapi kira-kira yang paling dekat dulu ini sebenarnya buat apa nih? Kenapa kita perlu mendefinisikan? Kemarin gambar kalian itu kan belum ada dimensinya, ya nggak? Kalian kan masih ngira-ngira aja gambar kemarin itu baloknya nggak ada dimensinya, kolomnya nggak ada dimensinya, gitu kan? Nah sekarang kenapa kita perlu ngasih dimensi ke baloknya, nanti ke platnya, ke kolomnya dan sebagainya kayak gitu. Kalau untuk ketulangan, oke, itu pasti nanti akan kita perlukan, tapi itu masih nanti stepnya masih masih harus melewati beberapa step dulu. Nah, yang paling deket nih apa? Kaitannya dengan apa nih? Buat penggambaran. Apa, Mbak Retno dan Mbak Anissa? Penggambaran. Untuk penggambaran. Penggambaran gini. Kalau penggambaran kan kalian awalnya sudah gambar. Gitu kan? Itu juga masih step-step lainnya juga. Ya, apakah dengan preliminary design ini sudah pasti itu yang akan kita bangun nanti? Sudah pasti belum? Tidak. Belum, ya nggak? Nah, sebelum kita dapat gambar finalnya, itu kita harus ngapain sih? Kan kayak gitu. Menghitung gaya dalamnya ya, Bu. Oke, dihitung dulu gaya dalamnya. Nah, terus habis itu, preliminary design ini sangat penting kita tentukan karena apa? Bisa nggak kita menghitung gaya dalamnya tanpa ada dimensi awal? Bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Oke, nggak bisa? Yakin nggak bisa? Iya, Bu, harus ditentukan dulu dimensinya. Gitu? Pernah nyoba nggak ketika kalian menghitung tanpa ada dimensi dari baloknya dulu atau dari kolomnya dulu gitu? Kira-kira bisa nggak dihitung? Tidak. Tidak, oh, yakin semua ya. Oke. Nah, jadi memang kalau ingat ya dulu kalau kita masih kita masih ngitung balok sederhana biasa, balok apa, balok meminggul atau sebagainya ya, ketika di MER 1 sampai MER 4 kayak gitu. Sebenarnya dimensi nggak apa-apa kan, kita nggak perlu dimensi dari baloknya karena kita masih belajar untuk menghitung secara manual, gitu kan ya. Oke, yang diperlukan apa? Yang diperlukan panjang bentang dari baloknya, kemudian beban-beban yang bekerja, bisa kita cari bidang MDN-nya. Ingat nggak? Oke, nah ketika sekarang kita butuh bantuan software perhitungan untuk menghitung gaya-gaya dalam ini, apalagi portal kalian nanti itu sudah merupakan portal statis tak tentu, gitu kan? Ya. Nah, ingat dulu waktu kalian dapat RSAP, bukan, apa mata kuliahnya kemarin namanya APK kah? Atau apa? Saya kok lupa. ADS. LADS. ADS. A-nya itu apa? Aplikasi juga. Analisis desain struktur atau apa itu? LADS, laboratorium atau apa? Ingat nggak kepanjangannya? Lupa.
Iya Bu, analisis desain struktur. Iya, benar ya. Oke. Ya. Nah, ketika kalian kemarin dapat LADS kayak gitu, ada yang pakai StatPro, ada yang pakai robot, gitu kan? Ya. Kalian ingat nggak langkah awal yang kalian kerjakan di software itu, ya, baik StatPro atau robot, apa yang kalian kerjakan? Yang pertama kali. Bikin geometrinya. Oke, kalian menggambar atau bikin geometri yang akan kalian hitung. Gitu ya. Terus setelah itu, apa lagi? Properties, Bu. Apa? Ngasih ketebalan, Bu. Ngasih ketebalan. Iya, Mbak Novia. Iya, Bu. Ketebalan apanya ini, Mbak? Dari baloknya, kolomnya itu. Properties. Oke, di propertiesnya itu kan ada dimensinya, ya nggak? Ya. Ya. Pernah nggak kalian mengerjakan tanpa harus memasukkan properties dari elemen strukturnya? Kalian kosong itu, apa yang terjadi? Error. Nah, error kan ya? Nah, jadi fungsi kita menentukan preliminary design kali ini ya untuk itu. Karena di dalam kita mau menghitung ini analisis strukturnya, hal utama selain kita harus menggambar geometri dari baloknya, kita juga pasti akan ditanyai nanti properties atau ukuran dari struktur elemen kalian ini tuh berapa. Gitu kan? Nah, apa hubungannya? Karena nanti di softwarenya itu dia kan pasti akan menghitung berat sendirinya, ya nggak? Berat gravitasinya. Nah, kalau dimensinya ini nggak kita tentukan, dari mana kita bisa tahu berat sendiri atau beban gravitasi dari struktur kita? Gitu ya. Nah, jadi di sini preliminary design ini menjadi sangat penting. Ya, mau nggak mau kita harus tentukan dulu. Gitu. Makanya namanya aja pre ya. Kita kira-kira dulu. Nanti itu yang kita masukkan ke software. Setelah itu software yang akan recalculate, dia yang akan mengkalkulit atau sampai bisa dia sampai ke desainnya, ya nggak? Nanti akhirnya kan gini, akan ada keterangan apakah dengan beban-beban yang sudah kalian masukkan, dimensinya ini sudah oke atau enggak, ya nggak? Kan bisa jadi ternyata dimensinya ini kurang besar. Nah, akhirnya kita ulang lagi, gitu kan? Dengan memperbesar dimensinya, kita kalkulate lagi dengan beban yang sama, apakah sudah aman? Intinya kan seperti itu. Ya. Kemudian dari hasil analisisnya ini, itulah yang akan menjadi data kita untuk menggambar finalnya nanti. Oh, ternyata setelah melalui pengecekan ya, pengecekan perhitungan, oh dimensi sekian ini sudah sesuai. Nah, dengan dimensi yang sesuai ini, kita kan juga akan bisa akhirnya menentukan tulangan. Yang seperti tadi dijawab Mbak Hemia dan Mas Fahmi mungkin ya. Tulangannya yang pas untuk dimensi yang sekian ini berapa. Nah, akhirnya kan ke situ. Ya, produk akhirnya ya ke gambar finalnya itu tadi, ke gambar kerjanya. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa dipahami ya. Jadi fungsi dari preliminary design ini sebagai apa? Oke. Nah, selanjutnya oke, di yang ini tadi ya, di tabel 9.3.1.1 ini sebenarnya juga ada tentang tinggi minimum khusus balok sendiri ya, khusus balok non prategang. Ini kan sebenarnya sama seperti yang di baris kedua ini. Hanya saja di sini dikhususkan hanya untuk balok non prategang saja. Oke. Nah, di sini ada contohnya yang tadi ya. Ketika kita mempunyai denah dari bangunan kita, ya, kalian bisa lihat balok pada grade CB ini ya, dia kan punya panjang bentang yaitu 7,2 meter. Oke. Ya. Kemudian maka bentar, sorry. Ini pas ada tukang juga. Ya. Jadi untuk H minimum
Oke, tadi kan disebutkan juga sebenarnya L itu dalam milimeter gitu ya. 12 ini kan dia tidak bersatuan. Jadi sebenarnya kalaupun kalian ini menggunakan meter atau sentimeter, nanti hanya itu juga akan mengikuti dari angka yang kalian masukkan di sini. Tetapi lebih enaknya sih, lebih amannya kalau saya lebih senang menggunakan dalam mili atau dalam senti pun juga nggak masalah ketika nilainya ini tidak begitu kecil. Kayak gitu aja. Oke, nah di sini 7,2 meter dia konversi ke sentimeter, yaitu menjadi 720 cm. Nah, untuk ini preliminary design untuk H minimumnya dia menggunakan L/12. Ya, jadi di sini dia menggunakan nilai dari ini, kisaran dari rumus pendekatannya ini. Kan dia bisa L/10 sampai dengan L/13. Oke, sebenarnya kapan kita harus menggunakan L/10 sama L/12? Nah, ini kan sebenarnya kita juga bisa menggunakan ini tadi ya. Kalau kita pakai di tabel ini, kalau kita lihat B-nya itu kan yang ini ya. Ini yang akan kita tentukan. Maka dia sebenarnya adalah balok yang menerus dua sisi. Sebenarnya kita pun bisa menggunakan L/21. Kayak gitu. Ya namanya preliminary design, jadi ya tergantung yang mendesain nanti. Kalian mau pakai yang mana. Cuman biasanya L/21, ini kan berarti 720 dibagi 21. Berapa ini? Ini kan hasilnya pasti koma-koma ya. Tiga 34,2. Oke, 34,2 sekian-sekian kan koma-koma. Misal saya pakainya L/20 gitu kan. Berarti kan 720 dibagi 20. Ini kan dia genep nih. Nilai H minimumnya kan akhirnya 36 cm. Sebenarnya kita menggunakan ini pun juga nggak masalah kayak gitu. Tetapi dari beberapa pengamatan ya, beberapa penelitian yang sudah di apa namanya dilakukan, ini kan akhirnya kita menggunakan kita punya yang namanya rumus pendekatan seperti ini. Nah, ternyata dari yang tabel ini kita kan juga enggak itu ya, kurang lebih. Maksudnya gini, kalau kita menggunakan L/20 seperti yang saya bilang tadi, itu kan nilainya pasti akan lebih kecil daripada yang kita dapat dari rumus pendekatannya ini, ya. Nah, itu biasanya ketika kita calculate dengan menggunakan software, akhirnya ada beberapa dimensi yang tidak aman, sehingga dia perlu diperbesar dimensinya. Maka dari itu muncullah rumus pendekatan yang di slide sebelumnya tadi. Untuk H minimum dari balok yaitu L/10 sampai dengan L/13. Jadi kalau misalkan kalian pengen yang aman, kalian bisa menggunakan rumus pendekatannya itu. Oke, sebenarnya kalian ini juga bisa menggunakan 720/10. Di sini kan akhirnya dapatnya 72 cm. Ini juga merupakan angka yang bulat. Ini juga nggak masalah. Kalian boleh pakai yang 72, pakai 60, ini boleh-boleh aja. Jadi tergantung dari si perencananya. Oke. Nah, kemudian untuk lebarnya atau B-nya di sini, dia pakai yang 2/3 hanya. Bu, saya mau pakai yang setengah dari hanya, silahkan. Ini juga boleh. Gitu ya. Karena yang namanya preliminary design, ya kita tuh cuman memperkirakan dulu, yang nanti akhirnya kita hitung. Kita akan hitung melalui software analisis desain itu. Gitu ya. Jadi paling tidak kalau sudah kita perkirakan, kita akan bisa ke step selanjutnya yaitu menghitung. Jadi di sini tergantung dari perencana masing-masing. Mau pakai per 10 boleh, mau pakai per 12 boleh, seperti itu.
Dikasih informasi, info.